Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani kita, nikmat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bermuajahah fi haflatul mubarakah yang dalam rangka ta'ziman wa takriman lil maulidin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Besar harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita, gerak-gerik kita semuanya mendapatkan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan semuanya aktivitas kita, dari kita terbangun tidur sehingga kita terlelap kembali, semuanya dijadikan amal-amal baik kita, kelak nanti akan menjadikan asbab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beriringan salam tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dan keluarga kita, semua yang ada di rumah, semuanya diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita minta diaku? Pak, jangan iri ya kalau saya manggil ibu. Karena kalau ibu-ibu, Pak, dia konsentrasinya cuma 10 menit. Iya, selanjutnya ngobrol. Bener. Iya, itu Ustaz ganteng banget ya gitu. Begitu. Sampai mana tadi, Bu? Hah? Kenapa kita minta diaku sebagai umat Nabi Muhammad? Zaman sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku, belum tentu diaku. Kenal ente sama ulurah ini, kenal. Ditanya ulurahnya, Pak Lurah kenal sama si Anu? Lah kagak tuh. Banyak orang ngaku-ngaku. Siapa Nabi Muhammad? Nabi. Emaknya siapa? Emaknya siapa? Hah? Siti Amin. Bapaknya Abdullah. Anaknya Fatimah, salah satunya. Cucunya Hasan wal Husain, kenal. Salawatnya berapa banyak? Bu, salawat berapa banyak? Pak, yang di dalam masjid salawat kita berapa banyak? Ini Masya Allah nih, kita kadang ngomong kenal. Salawat kita itu Masya Allah. Padahal kata Imam Ghazali, orang yang paling pelit di dunia ini yang sholawatnya 300 kali dalam sehari itu Masya Allah. Nah kita subuh cuma 2 sholawat, Johor 2, Asar 2, Maghrib, Isya jadi berapa? Cuma 10 kita sholawat, itu juga kalau sembahyang. Ini kadang-kadang kita kan Masya Allah, banyakan lupanya kita Pak. Lupa disengaja. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Yang kedua, biar kita istiqomah, bisa menjalankan apa yang disunahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kayak gini-gini nih, biar istiqomah nih, paling gak setiap tahun. Ada yang maulid tiap tahun, kadang-kadang Masya Allah, mudah-mudahan di Tambun gak ada tuh yang benci sama maulid. Dan ada, alhamdulillah gak ada di sini, kok kagak lagi maulid. Kadang-kadang Masya Allah gak ada dalilnya dari sononya. Emang lo kapan ke sono? Coba tanya. Lo bilang gak ada dalilnya maulid. Iya, kapan lo ke sononya? Emang pernah ke sono? Kemana Bu? Mana? Lah, sih juga nggak tahu. Tuh Masya Allah tuh zaman sekarang ini. Celana dikit ngantung, jenggot 6 lembar. Itu bukan jenggot Pak, bukan. Bu, itu bukan jenggot, bukan. Apaan? Akar gigi. Akar gigi. Tali pocong jangan Bang.
Makanya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya biar kita mendapatkan syafaatul uzmah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di majlis mendapatkan syafaatul uzmah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Jadi pertolongan Nabi jangan cuma di akhirat kita minta, Pak. Minta pertolongan Nabi di dunia dan di akhirat. Kalau kita udah dapat pertolongan Nabi di dunia, insya Allah aman hidup kita. Masya Allah. Yang selanjutnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa langsung diundang untuk berziarah ke Baitullah dan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal. Pak, mau umroh? Nggak kompak, mau umroh nggak? Ibu mau umroh nggak? Umroh kuncinya cuma satu. Apaan? Mampu belum tentu. Duit banyak Ustaz, belum tentu. Orang banyak duitnya belum tentu berangkat. Benar? Dia ke Amerika, dia ke Singapura, dia ke Belanda, belum tentu nyampe Jeddah. Ya. Nggak punya duit habisnya Ustaz. Berapa banyak orang yang nggak punya duit bisa berangkat umroh atau haji, benar? Salawat yang banyak berarti Ustaz, belum tentu juga. Salawat yang banyak belum tentu berangkat. Percaya nggak? Pak, Bu, percaya nggak? Kuncinya mana tuh? Ayo, cepet pertama. Siapa yang jawab saya kasih cepet. Ntar panitia yang nyiapin. Pak, Bu, orang umroh itu kuncinya cuma satu. Apa? Woi. Daftar. Kalau kita nggak daftar, sampai lindung berbulu nggak bakal berangkat kita, benar? Lah iya. Apalagi daftarnya sama yang ngomong. Adem udah. Saya baru pulang kemarin September. Insya Allah besok Januari saya berangkat lagi. Ada yang mau ikut? Gratis, ikut saya gratis. Yang bayar cuma visa, pesawat, sama hotel. Iya. Itu Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat berziarah ke Baitullah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para guru, bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebenarnya udah banyak sampai nama guru kita. Ya luar biasa. Ya. Guru kita udah nyampein banyak nanti masalah Nabi Muhammad sallallahu maafin dia ya. Alhamdulillah. Kita doain dulu kita cari budi, cari hidayatullah. Allah berikan kesehatan, beri rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal dari mana aja jalani, amin. Biar dia istiqomah buat ngajarin kita di tempat ini, di masjid ini, amin ya rabbal. Tadi saya tanya guru tetap beliau berarti kan? Insya Allah. Ada suatu cerita dari Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi nenun, lagi jahit di waktu subuh, di waktu sahur, ternyata apa? Lampunya mati. Lampu mati, pelitanya mati, tahu-taunya jarumnya jatuh. Saya tanya bahwa bapak, kira-kira ada bini kita jahit pakaian kita ada kayak sekarang? Kagak ya? Kagak. Bu, ngaku. Siti Aisyah
radhiyallahu anha wa arda, jatuh gelap nggak kelihatan, datang Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelihatan itu dia punya jarum. Kenapa? Nabi Muhammad wajahnya luar biasa terang menerang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah istrinya, "Hai Aisyah istriku, rugi golongan umat manusia yang tidak bisa memandang wajahku," kata Nabi Muhammad. "Siapa mereka ya Rasulullah yang tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah?" "Hum lan narani wajhi salasati anfas." Tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad 3 golongan manusia. Apa yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aqul walidain. Orang yang enggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, mereka-mereka yang enggak punya akhlak kepada kedua orang tuanya. Bocil dengerin. Nih, kalau melawan orang tua kagak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Ayo. Aqul walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Apalagi emak kita. Kita ini kan terlahir semuanya anak, benar? Emak kita anak bukan? Nenek kita anak bukan? Kakek kita anak bukan? Anak. Semua kita terlahir sebagai anak yang durhaka kepada orang tuanya, gak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang kita Masya Allah orang tua, apalagi zaman sekarang. Tadi kata guru kita itu udah modelnya luar biasa. Sekarang di rumah tangga Pak, rumah tangga Bu, Ibu punya rumah tangga nggak? Rumah tangga sekarang tuh tiap hari berantem Pak isinya. Bu, berantem. Emaknya sambil tiduran megang HP, bapaknya sambil duduk HP, anaknya di depan HP. Anak satu rumah main diem-dieman, keluarga satu rumah main diem-dieman, bener nggak? Masya Allah, bohong lu. Punya HP nggak? Punya nggak? Punya? Nggak jadi berarti. Ini S10 Samsung. Kita di rumah aja begitu. Kenapa? Luar biasa udah kondisinya. Anak sekarang budeg. Bu, bener nggak Bu? Zaman dulu kita waktu zaman anak-anak disuruh mak-mak kita suruh beli minyak tanah, itu sambil derigennya kita tendang-tendang. Benar nggak? Lah zaman sekarang suruh beli, jangan pakai minyak tanah, gas, suruh beli gas. Apaan sih mak? Emaknya suruh beli gas 3 kilo berat. Sedangkalan kagak? Sedangkalan kalau orang Betawi sama parah. Masya Allah. Ini anak yang begini nih nggak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Nauzubillah min. Itu Masya Allah. Bapak kita yang luar biasa, nyari duit buat kita, banting tulang, pala jadi kaki, bahasanya kaki jadi kepala. Serem juga Pak ya. Coba bikin pala jadi kaki, kaki jadi pala. Itu Masya Allah. Kebalik tuh. Itu jalan. Ya Allah, luar biasa. Itu luar biasa tuh bapak kita. Ada cerita. Ada namanya Joni, ada Joni di sini Joni. Enggak ada kan ya? Ada Joni. Dia ini orang yang bahasanya udah lepas dari kedua orang tuanya, merantau. Ada orang rantau di sini? Banyak.
Doa zaman sekarang kan jangankan pakai tambun, ya pondok gede udah bukan orang Betawi semua udah. Ini tuh Masya Allah, makanya terima kasih Pak sama orang Jawa. Doa kalau kagak kata orang kagak ada orang Jawa kagak ada kontrakan, bener? Doa coba. Tapi banyak juga Ustaz Betawi kontrak lah, ini malu-maluin namanya. Ya, Masya Allah. Ya, Madura banyak teman. Ya luar biasa. Yang penting kita pada atur. Itu Masya Allah. Merantau dia. Pulang-pulang udah besar jadi orang sukses. Ini si Joni nih, Joni. Bu, Joni. Nyampe ke rumahnya bawa Mercedes Benz. Mercy boy. Bukan main. Pulang mudik ya. Pakai kacamata, celana pendek, turis habis. Hah? Apa? Boleh minjem? Punya dia. Akhirnya apa? Nyampe emaknya sama bapaknya sampai kagak ngenalin. Singkat cerita, Mama, aku Joni Mama. Kata maknya sama tong. Iya, pakai anting segala. Iya, pakai rantai kayak anjing. Aduh, repot. Iya. Akhirnya apa? Mama, ini rumah kayaknya udah reot ini Mama. Pak, ini rumah kayaknya udah reot. Gimana kalau saya bangun? Aku nggak mau. Bapakmu nggak mau kayak gitu. Oh begitu. Bapak mau mobil saya beliin. Nggak butuh nah. Bapak nggak butuh mobil. Bapak mau rumah saya beliin rumah. Kata maknya nggak butuh. Tanah yang luas saya beliin. Nggak butuh nah. Coba orang tamu digituin. Mobil, jangan mobil, tanah beli, rumah beli. Wah, luar biasa. Ya Bu ya. Masya Allah. Ini nggak mau orang tua. Nah, ibu cuma satu kepengenan. Umroh lagi bukan. Ibu cuma satu kepengenan. Apa mah? Manggilnya mama biasanya nyak, manggil mama. Apa mama pengen? Cuma satu nah. Itu ada buah kelapa, petik satu. Oh begitu, iya. Nah, dia punya asisten. Apa? Asisten. Boy, petikin kelapa buat gua. Jeez. Jangan banyak-banyak, mak gua minta menantu. Oh begitu, iya. Petikin, debu. Apalagi yang harus jadi lakuin, Bu? Nah, itu kelapa taruh di perut, ambil tali ikat. Mulai dicuriga nih anaknya. Terus kenapa lagi Bang udah saya lakuin nih? Coba sampean jalan keliling tuh ke desa. Jalan aja jalan, nggak usah ngomong apa-apa. Loh, mukanya merah langsung. Apa yang dibilang? Mak gua gila kali ini ya. Tuh. Mak gua stres kali ya. Lah gua tampang ganteng begini. Disuruh metik kelapa disuruh kandut, diikat, suruh jalan satu RT. Apa kata orang? Gila berarti emak gua. Tuh. Anak zaman sekarang begitu, bisanya ngatain orang tua doang. Coba orang hamil dulu, mama hamil 9 bulan 10 hari paling cepet, bener nggak? Ngandut kemana-mana, malu kagak? Lo kagak. Terus kemana-mana, jalan berat. Kira-kira itu kandungan ditaruh apa terus di perut? Di perut. Orang hamil luar biasa, dia tengkurap, takut meletus. Dia miring, pegelnya minta ampun. Katanya, ya, itu luar biasa. Dan orang melahirkan, ibu kita melahirkan taruhannya nyawa. Masya Allah. Kau usah tahu, iya. Yang saya pernah ngalamin, bini saya, bukan saya, bukan.
Saya punya istri yang kedua. Doang nggak boleh Pak? Boleh kan? Kalau kata Habib Hussein, kalau nyombong kagak boleh Pak. Kalau ngagul boleh. Sama ya? Tahu ngagul? Iya. Bini saya kedua melahirkan anak saya meninggal, ibunya meninggal dunia, anaknya selamat. Berarti apa? Orang melahirkan taruhannya nyawa. Ibu melahirkan itu Masya Allah. Makanya kalau ada kata Nabi Muhammad, ada anak yang durhaka terhadap ibunya, la naroni, gak bakal bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Luar biasa. Bapaknya. Kalau ibu udah kayak begini sekarang Pak, bapak meminta apa? Saya beliin semuanya. Enggak. Bapak cuma satu, pengen minta apa? Bapak cuma minta satu bola bekel. Enggak. Saya jauh-jauh, saya orang kaya, minta bola bekel. Jangankan satu Pak, satu truk bisa saya beliin. Masya Allah. Akhirnya apa? Ada pasar pagi. Ada pasar pagi di sini. Hari Minggu biasanya ya. Pasar pagi hari Minggu beli bola bekel satu toh. Iya Pak, beli. Dibawa dikasih ke bapaknya. Dikasih ke bapaknya tuh bola bekel, dilemparin ke depan. Nyebur ke got. Nah, ambilin bola bekel Pak. Iya Pak, satu nurut tuh anak. Kedua dilempar lagi, dikasih ke bapak, lempar lagi. Nyebur lagi ke got. Ketiga kalinya dilempar lagi sampai tangan bapaknya, bola bekel sampai tangan bapaknya dilempar lagi, nyebur lagi ke got. Apa kata anaknya? Bapakku udah gila kali ya. Udah jauh-jauh gue beliin di pasar pagi bola bekel. Dia minta dikasih, dilemparin, dijeburin ke got. Gua disuruh ngambil tuh. Padahal dia nggak ingat waktu jadi anak. Berapa banyak mainan-mainan dulu dirusaknya. Bapaknya capek nyari duit dibeliin buat anaknya, bener Pak? Masya Allah. Kita pengen susu, bapak kita belum gajian, pakai utang cari-cari pinjaman. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau ada anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, nggak bakal bisa memandang wajahku, kata Nabi Muhammad. Itu Masya Allah. Ini baru orang tua nih. Ya, masih panjang nggak waktunya? Capek. Yang kedua, orang tua kita ini siapa? Mertua. Orang yang udah nikah ini mertua, Bu. Punya mertua nggak? Neng, yang belum punya mertua bakal punya mertua, benar? Ini kadang-kadang Pak, kadang-kadang saya belain Bapak, kadang-kadang bini kita pelit banget sama mertua. Benar? Woi, kadang-kadang. Lo giliran emaknya aja apa aja dibawain, giliran bapak kita, mak kita, pendekannya. Ya kadang-kadang bawain orang tua, Masya Allah. Bawain sate, orang tua lagi sakit. Bawain jeruk, orang tua lagi sakit. Lo orang sakit kagak doyan sate. Orang sakit kagak doyan anggur. Masya Allah, bawain di saat dia sehat. Makanya itu mertua kita samain. Yang enak lagi, ini bukan ngajarin Pak, bukan. Saya mah karena bini saya udah 3, iya gak? Kan mati atuh, deh. Itu kalau kita pengen cakep, ini bukan ngajarin, bukan. Ngasih tahu, Pak, ngasih tahu. Kalau kita punya duit 200, mertua kita kasih ke bini, itu orang tua kita kasih ke bini kita. Jadi bini kita kasih ke emak kita. Buat mertua kita yang ngasih. Cakep jadinya, benar gak? Ini mah kagak, emak ngentit mulu, ngentit. Ya Allah, jangan. Kalau itu punya laki jangan ngentit, jangan boleh. Tapi kalau laki buat orang tuanya, bohong sama bini, boleh. Menang. Bener gak? Nggak coba-coba. Ya,
Entar habis dari sini berantem, jangan ya. Iya, itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Orang tua kita 3. Yang selanjutnya siapa? Guru. Nih Masya Allah nih, tadi kata guru kita banyak yang S1 pada nganggur. Banyak lulusan SMA kerja kagak nganggur. Benar? Karena apa banyak sekarang itu zaman sekarang pada nganggur? Kenapa sekarang banyak yang nganggur? Karena dia melupakan guru yang mengajarkan dia alif sampai iya. Nih, dengerin bocah, anak muda, anak hadroh, semuanya dengerin. Kebanyakan kita baru kenal sama guru 1, itu udah luar biasa salaman, bener? Bener nggak Bu? Tapi sama guru yang ngajarin kita alif sampai iya, lupa Pak, lupa. Ini akibat mereka nggak dikasih keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min. Baik-baik. Kali kalau kita sama guru ngaji kita yang ngajarin alif sampai iya. Karena apa? Susahnya ngajarin alif sampai iya itu ibarat kata kalau kata guru saya itu ngebabak awal. Iya. Ini kadang-kadang guru ngaji jadi guru ngaji timbang mintain 20.000 sebulan, mak ngecong. Ustaz ngajar ngaji katanya ikhlas, tetap aja dimintain angsuran tuh 20.000. Kadang-kadang Masya Allah, guru ikhlas Bu, guru ikhlas. Iya, guru ikhlas, tapi dia punya bini sama anak yang minta jajan. Ini kadang-kadang kita maaf kalau di umum nggak usah pakai SD, TK aja TK. Naik SD, naik SMP, naik lagi SMA, maaf. Kalau di umum tuh bayaran udah berapa duit? Nggak punya duit ngutang dilakonin, bener? Lah bayar ngaji timbang 20.000 jadi omongan sejagat. Itu Masya Allah. Kasbiatul barokat Allah angkat keberkahan. Nauzubillah min mencalik baru pada baik apa guru ngaji. Adapun kita habis ngaji ke pesantren, habis ngaji ada yang sekolahan terus SD, SMA, dan sampai kuliah. Itu mah cuma nerusin Pak. Bener nggak? Cuma nerusin. Yang capek di awal yang ngajarin alif sampai iya. Kalau sekarang sih enak metodenya ada ikro, bener. Dulu kan kita ngaji alif patah aba patah bata patah ta abata, bener nggak? Begitu. Ta mata ta lam dong lalu mata lu. Masya Allah. Dulu begitu kita ngaji. Ya. Paling kagak kalau kita nggak bisa tiap hari ini yang udah pada punya rezeki kerja biar berkah hidup kita, nggak hanya orang tua mertua yang kita kasih, guru kasih. Kali seminggu sekali kita nggak bisa, paling kagak sebulan sekali. Sebulan sekali kagak bisa, paling kagak 1 tahun sekali lebaran datengin. Ini kadang-kadang gua mau guru pada malu sih. Ini Masya Allah Pak, makanya apa? Kebanyakan zaman sekarang anak pada kagak kerja, hidupnya kagak berkah, punya rumah tangga berantem mulu, punya rumah tangga selamanya kagak punya duit. Karena apa? Guru ngajinya dilupain. Itu. Boleh dia takzim sama orang tua, dia boleh takzim sama mertua, tapi apa guru sedang kalah atau sedang kalah? Apa sambar geledek? Kalau sama guru yang kerok kagak bakalan keberkahan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min. Itu Masya Allah. Ya, paling kagak setahun sekali ingetin guru kita. Ini akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nggak bisa mandang wajahku kata Nabi Muhammad. Yang kedua, tarkas sunnati. Orang yang ninggalin sunnah Nabi Muhammad. Ustaz, sunnah berat-berat banget romanya. Jangan yang enteng aja Bu, yang enteng. Yang enteng sunnah Pak. Yang sehari-hari kita di rumah aja dah. Apa? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri.
Keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita kayak begitu? Karena dalam ilmu medis ternyata kaki kiri itu nyambungnya ke paru-paru kita, Pak. Kaki kanan kita nyambungnya ke jantung. Makanya kalau ada orang jatuh di kamar mandi, kalau kagak stroke mati, benar. Jantungnya berhenti langsung. Nah, coba-coba aja jantung berhenti. Coba deh. Bu, jantung berhenti. Mak, jantung berhenti, mau. Tuh. Berarti kebanyakan orang yang jatuh dari kamar mandi terus stroke ataupun mati, berarti dia masuknya kagak ngikutin sunnah Nabi Muhammad. Dibersihkan dengan kaki kiri kita, dengan apa? Paru-paru kita, sehingga asik tuh oksigen naik, dibantu darah kita naik dengan oksigen ke otak kita, sehingga Pak jantung kita asik tuh pas keluar, adem, bisa berdenyut. Lah kalau seandainya nih maaf masuk sembarangan tanpa sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling ringan tuh, masuk pakai kaki kanan, gelem, pas jantung ngompak kaget, pas keparengan Israel di depan pintu, wah betot tuh pokoknya nih. Aduh, masya Allah, itu luar biasa itu ya. Mau begitu? Tadi kata guru kita lagi itu, la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan kau makan sambil berdiri, jangan kau sambil minum berdiri, illa jam-jam, kecuali minum jam-jam ya, karena jam-jam itu enggak ada bakteri yang lain, bersih total. Jadi paru-paru kita, badan kita semuanya nerima jam-jam enak tuh. Karena kalau minum jam-jam itu gimana doa kita ya Bu ya? Pernah minum jam-jam kan Bu? Umroh belum? Berangkat besok bareng saya yuk, gratis ya Pak ya? Minum duduk ya kan? Tadi dipraktekkan kan sama guru kita ya? Saya juga mempraktek bentar ya. Segar. Emang saya udah boleh minta request sama panitia Bu. Waktu ke rumah saya bilang, Ustadz, saya kagak ngopi, saya kagak ngeteh, saya kagak ngerokok, saya minta jus. Nih, segar jadinya ya. Sampai mana tadi ya? Sampai mana Bu? Hah? Hah? Minum jam-jam. Yang ibu naik umroh. Masya Allah pokoknya. Insya Allah berangkat semuanya yang ada di sini. Dari mana aja min haitsu la yahtasib, insya Allah dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah, ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ninggalin sunnah Nabi Muhammad tuh nggak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Makan minum, makan jangan pakai tangan kiri. Ya, kadang-kadang kita makan enak banget pakai tangan kiri, udah sedap, la ilaha illallah, luar biasa. Minum pakai tangan kiri. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa inna masyayatin ya'kulu wa yashrabu bishimali. Sesungguhnya setan makan dan minumnya pakai tangan kiri. Jadi kalau seandainya ada sekarang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, makan minum pakai tangan kiri, panggil dia setan. Jangan marah, jangan marah. Siapa yang merintah? Rasul. Kata Rasulullah, sesungguhnya barang siapa orang yang makan minumnya pakai tangan kiri, sesungguhnya dia setan. Lu jangan marah berarti ya? Setan, ya jangan. Lu apa-apaan sih ngomong gua setan? Dan lu pakai minum pakai tangan kiri, dan lu pakai minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ya, pakai tangan kanan. Ini sebenarnya sunnah yang paling ringan.
Kali kalau tahajud malam Pak kita, ya Allah. Jangan pakai tahajud kita. Ya kadang-kadang kita buat wiridan aja capeknya luar biasa. Bangun malam pengen niat tahajud, dibangunin sama Allah, cuman pengen apa? Kencing doang. Luar biasa kita kadang-kadang, ya Allah. Males kita luar biasa. Ustaz, kalau itu saya berat banget romannya. Iya. Yang paling ringan. Mau nggak yang paling ringan? Hadis Nabi yang kita jalanin yang paling ringan, mau nggak? Mau nggak kira-kira? Mau dijalanin ya kira-kira? Pak, mau nggak dijalanin? Mau? Paling gampang, salawat atas Nabi Muhammad. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepi amat. Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada sahabat datang kepada beliau ngomong, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sami'tu ya Rasulullah, ya Rasulullah saya pernah mendengar ya Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu bi asra. Ya Rasulullah, aku pernah mendengar barang siapa yang bersalawat atas dirimu ya Rasulullah dalam satu kali sehari, dia mendapatkan rahmatnya Allah sebanyak 10 kali ya Rasulullah. Hal hadil qalbuhu ya Rasulullah, apakah hadir itu hatinya hadir ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la bahwal ghafil, tidak, mereka dalam keadaan tidak hadir hatinya. Kita tanya sama diri kita, abang-abang tadi yang hadroh yang baca maulid siapa? Antum? Dari yang baca maulid tadi itu, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, bener enggak? Mak-mak lagi begini ya, ngobrol, mainin HP, bawa bapak yang di dalam lagi maulidan, selfie, bener enggak? Bener enggak begitu? Hadir qalbuhu ya Rasulullah lah. Mereka hatinya enggak hadir. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Buat mereka yang sholawat 1 kali kepadaku, kata Nabi Muhammad, mereka hatinya tidak hadir, goflah, dalam keadaan lalai. Khalaqallahu imsul jabal, Allah ciptakan pahalanya seperti halnya satu gunung Uhud. Masya Allah, luar biasa. Enggak hanya itu kata Nabi Muhammad SAW, khalaqallahu malaikat yastaghfiruna ilaihim hatta yaumil qiyamah. Tidak sampai itu kata Nabi Muhammad, Allah ciptakan satu malaikat yang beristighfar untuk orang yang berselawat, yang hatinya enggak hadir kata Nabi Muhammad, sampai nanti memohon ampun sampai hari kiamatnya Allah datang. Alhamdulillah. Ini luar biasa, makanya kita punya Nabi ini luar biasa Pak. Luar biasa Bu, kita punya Nabi. Itu Masya Allah. Ya, hatinya nggak hadir aja begitu. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana kalau seandainya hadir? Sungguh Allah yang mengetahui pahala tersebut akan diberikan seperti apa besar. Tuh. Alhamdulillah. Bukan berarti besok ada maulidan tetap main HP, bukan. Ini maksudnya dalam keadaan gak hadir aja masih dapat pahala. Ini sholawat nih. Kita sholat Bu, Pak, Bu. Kita sholat baru Allahu Akbar. Khusyuk kita, benar gak? Pas mau baca Fatihah pikiran itu, ya Allah tadi kunci di mana? Kan gitu. Tadi Ramadan duit ada 20.000 ditaruh di mana? Benar gak? Itu kalau kita bahasa tasawuf kita, itu kita tahu sebenarnya sholat kita diterima apa kagak, benar nggak? Puasa, kadang-kadang puasa kita kan Masya Allah, dia nggak? Puasa ngancem. Katanya puasa itu biar apa? Biar bisa merasakan orang fakir miskin. Nggak ada begitu.
Fakir miskin di puasa, bukanya aja jangan pakai buka, sahurnya masih bingung buat makan pakai apa, benar? Loh, orang kita pakai ada cara munggah, Bu, benar? Munggah, ada ayam opor, ikan pesmol, gabus pucung, lengkap pokoknya, luar biasa. Udah bukanya mau buka puasa, orang fakir miskin bingung mau makan apa, benar? Kita es cendol ada, iya enggak? Es campur ada, gorengan balap-balap banyak, apalagi karedok ada, luar biasa banyaknya. Yang diminum es, habis es udah nganggur semuanya tuh, bener nggak? Ujung-ujungnya kebuang. Puasa kita, zakat kita, belum tentu semuanya zakat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mungkin ada rasa riya kita, ada sombong kita, umroh haji kita. Gue mau berangkat umroh pokoknya, paling gagak biar tetangga gue tahu aja. Tuh, nyohor ya enggak? Lo kan Betawi begitu ya? Iya, Masya Allah. Jangan marah Bu, dibilang Betawi ya, saya juga Betawi, makanya saya berani ngomong ya. Umroh kita kalau bisa itu pas Kalimatus Safar ngadain segede-gedenya, biar orang tahu sekampung gua umroh tuh, bener nggak? Semua masih gantung itu, tapi sholawat atas Nabi Muhammad diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintah sholat kagak? Kagak tong. Allah perintah kita puasa enggak Allah? Kagak. Allah perintah kita zakat, ya Allah zakat kagak? Kagak. Allah perintah kita buat umrah dan haji, hijul bait. Allahnya haji kagak? Kagak. Tapi Allah perintah kita salawat atas Nabi Muhammad. Allah bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shallu 'ala Muhammad. Tuh, Masya Allah. Salawat paling ringan apa? Pakai yang gak usah panjang-panjang. Ustaz Roman salawat panjang banget, jangan yang panjang. Salawat gak usah yang panjang-panjang. Salawat yang pendek aja udah. Apa? Salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nih buat kunci rumah tangga aman insya Allah. Buat anak-anak kita Bu yang udah rumah tangga baru, insya Allah aman. Buat orang rumah tangga yang lama pun insya Allah aman kalau dia mau jalanin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang salawat atas diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 500 kali dalam sehari, la yufakkiru abada. Orang yang salawatnya sehari 500 kali dalam sehari nggak bakal miskin di dunia dan di akhirat kelak. Masya Allah. Salawat 500 kali kecil. Sallallahu alaihi Muhammad itu 1000 aja cuma 10 menit Pak, 10 menit. Subuh 100 cuman berapa? 2 menit. 100 cuma 2 menit. Subuh 2 menit. Johor cepet. Asar cepet. Maghrib Isya jadi gope. Cuman kitanya aja malas, pengen hidup enak. Kita mah terlalu yakin banget sama Allah, beneran gak? Ustadz kan rezeki mah udah diatur sama Allah, pala lu peang. Rezeki udah diatur sama Allah kalau pangkat kita wali. Lah kita kagak syariat kagak ngapa-ngapain pakai ngomong begitu, dagoh. Iya, gak coba-coba, diem aja.
Emang yang namanya kalau rezeki makan pasti dapat. Kalau kita cuma pengen makan doang sama apa? Monyet makan kagak? Makan kan? Sama kita mau monyet. Kebo makan kagak? Makan. Emang kebo punya TV? Emang kebo punya kotak? Emang kebo punya HP? Lah. Ini anak siapa sih daglok banget? Masya Allah. Kalau kita cuma pengen buat makan doang, berarti kita sama kayak hewan. Bener nggak? Jangan sampai kalah bu kita sama hewan, satu makhluknya Allah ini luar biasa. Ayam. Tahu. Tahu. Malaman kali itu ya. Belum jam 1. Hah? Sampai jam 1. 10 menit lagi. Astagfirullah. Sampai mana tadi? Tawon, lebah. Tahu lebah nggak bu? Lebah tahu? Pernah kantuk lebah? Pernah? Kantuk bapak kali. Masya Allah. Lebah hewan yang paling kecil. Otaknya cuman kecil banget kayak titik. Otaknya itu. Punya otak nggak? Ibu punya otak nggak? Bapak punya otak nggak pak? Punya. Gedean mana sama otak lebah? Otak lebah. Lu sekolah kagak lulus berarti tahu. Masya Allah, polos pak, polos. Biarin aja, biarin. Al-walad kal wali, anak kecil itu bagaikan wali. Dia mau kata apa kayak bagian amat udah. Belum punya dosa dia. Lebah. Ada suatu saat ada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi bicara sama Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa arda. Itu lagi bicara, tawon muter di atas kepala kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah manggut-manggut. Seraya paham atas apa yang dibicarakan oleh lebah. Akhirnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali, kau datang ke pohon sana, itu tadi lebah bicara kepadaku. Bicara ya Rasulullah. Iya. Apa yang dibicarakan ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tadi aku ada satu madu ya Rasulullah sudah matang. Yang kuhinggapi pohon tersebut ya Rasulullah. Aku kepengen ya Rasulullah engkau sebagai tamuku yang pertama untuk mencicipi daripada madu tersebut. Kata Rasulullah, iya, siap. Kalau bahasa kita begitu. Itu Ali bicara lebah seperti itu. Oh begitu ya Rasulullah, iya. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa arda bertanya, ya Rasulullah, lebah itu satu makhluknya Allah yang otaknya kecil. Dia hanya diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan pikiran seperti kita layaknya manusia. Kenapa lebah bisa seperti itu ya Rasulullah? Keluar dari pantatnya bisa mengeluarkan madu yang begitu manis. Bertanya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panitia nggak punya tisu apa ya? Lanjut. Ya lebah, labbaik ya Rasulullah. Aku mau bertanya kepada engkau wahai lebah. Bukankah yang kau hisap dari saripati-saripati buah dan bunga itu adalah sebagian pahit? Betul ya Rasulullah. Kenapa bisa manis yang kau berikan keluar daripada pantatmu itu?
dan bisa mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, menjadikan obat. Itu Masya Allah. Ya Rasulullah, sesungguhnya ya Rasulullah, di saat aku ingin menghirup, mencicipi daripada saripati-saripati buah dan bunga ya Rasulullah, di saat aku ingin menghisapnya, datang ihlam kepadaku. Ihlam ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepadaku ya Rasulullah, sebelum aku menghisapnya, untuk terlebih dahulu bersalawat atas dirimu ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Lebah, otaknya kecil, bahkan kalau kita tepok itu lebah, kita black palanya, nggak kelihatan, bener nggak otaknya? Dia cuma dikasih insting Pak, nggak pakai pikiran. Kita Bu, maaf, kita dikasih otak kagak? Ibu-ibu punya otak kagak? Bapak-bapak punya otak kagak? Punya otak, punya dikasih pikiran. Kenapa setiap kita mau makan, kita mau minum, kita mau berangkat, kita mau ngapain aja, nggak pernah sholawat atas Nabi Muhammad? Kalah nanti kita mau lebah. Bener nggak? Mengaku ayo. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholawat atas diriku sebanyak 500 kali dalam sehari, la yufakiru abada, nggak bakal miskin itu dia dunia dan akhirat. Sallu ala Muhammad. Makanya Pak, Bu, kalau ada orang zaman sekarang hidupnya keluh kesah mulu, nyindir orang mulu di status WA, mau gibah, ya kan? Dikit-dikit susah, dikit-dikit kurang, dikit-dikit anak ngadu sama emak sama bapak, datang ke rumah emak bukan bagi, ngambil beras. Datang ke rumah emak sama bapak, lemes, lataat, letet, ya. Ujung-ujungnya apa? Ya, Mbak, punya duit apa cepet? Pinjam dulu apa? 100, biar hubungan gak putus. Tuh Masya Allah tuh. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Tuh Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang begitu zaman sekarang, berarti sholawatnya kagak cukup 500 kali dalam sehari. Janji Sayyidina Muhammad. Janji Sayyidina Muhammad. Rasulullah pernah bohong kagak? Rasulullah pernah bohong gak Bu? Enggak, yang sering bohong kita. Lah iya, Rasulullah bilang orang yang sholawat kepada diriku sebanyak 500 kali dalam sehari nggak bakal miskin dunia akhirat. Coba praktekin tiap hari, insya Allah aman hidup kita. Lah bener kan? Masya Allah, kita kudu bisa. Bisa nggak? Tuh sunnah yang paling ringan, sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Hidup dalam rumah tangga, bapak ibu harus saling pengertian. Ini kadang-kadang bahasa cinta ini luar biasa Bu. Bu, cinta nggak sama bapak? Mana berat banget Pak. Bu, cinta nggak? Bu, cinta nggak sama bapak? Bapak cinta nggak sama ibu? Kagak. Udah bosan. Bukan saya yang ngomong ya. Tuh cinta. Cinta itu bulu bukti dan pengorbanan. Ketika kau mengutarakan cinta kepada seseorang, jangan kau lihat masa lalunya, lihatlah yang sekarang. Bener nggak? Jadi itu status WA. Lah beneran Bu Pak. Anak muda nih dengerin, anak hadroh. Kalau kita ngomong cinta kepada seseorang, jangan kau ungkit masa lalunya. Cintai dia yang sekarang.
Ada anak muda pacaran, Beb, Beb, I love you Beb, yeah. I love you too, Beb. Akhirnya apa? Pelan-pelan ngomong sambil makan bakso. Belum. Lagi makan bakso asik-asik, cowoknya ngomong, ibu sama bapak juga begitu. Lagi makan bakso asik-asik, bapak ngomong, nyalo, Neng, lu kayaknya dulu Bekasi anu ya, tuh bakso pak bisa ketelan jago yang ada dilempar muka kita, bener nggak? Nggak boleh ngungkit-ngungkit begitu. Akhirnya apa? Orang kalau udah ungkit masa lalu pasti adanya sebuah keributan dalam rumah tangga dan percintaan. Bener nggak? Nah coba-coba aja. Lu juga Bekasi anu bang. Lah lu pernah diapa-apain ya jangan ya? Lah terus tuh berantem dah akhirnya, ya nggak? Alah. Tapi orang rumah tangga bapak sama ibu, di Madura jangan, yang belum nikah. Rumah tangga berantem uak-uakan luar biasa, tapi ujung-ujungnya dalam kamar, bener nggak? Nah iya, coba-coba aja pak ibu ya. Berantem, ujung-ujungnya apa? Kasak kusuk, bikin anak. Gua benci banget sama bapak lu, iya benci banget, emang apa? Begini, ujung-ujungnya punya anak lagi. Alah, biasa itu. Aduh, luar biasa. Ya, itu masya Allah. Itu kehidupan rumah tangga asik nikmat ya nggak? Yang penting satu bu, semarah-marahnya ibu sama bapak, yang penting kopi tetap berjalan. Ini kan kadang-kadang orang cinta nih luar biasa, ngomong cinta, papa. Ada yang manggil papa? Ayah. Baba lu. Ngapa sih nyalu? Saya kan cinta banget sama baba lu. Tiap bulan gaji diambilin pak. Tiap dagang setoran diambilin sampai modal-modalnya. Sampai burus diambilin. Tiba giliran bikin kopi kagak mau, cinta kagak. Dusta itu. Begitu juga mama, papa cinta banget sama kamu mama. Lop lah pokoknya. Iya mama, iya papa cinta banget papa sama kamu. Bu, laki ngomong begitu nih. Iya, tiap pagi ibu sediapin kopi. Papa mau kopi hitam apa mau kopi cucu? Ya, boleh dong begitu? Iya, cucu yang mana papa? Mau salam so tahu? Bukan, maksudnya kopi bento apa kopi susu anu? Kopi susu. Dibikinin susu tiap pagi, bikin sarapan tiap pagi, duit tiap bulan kali dibagi, kira-kira setia, sayang nggak itu? Cinta nggak bu? Enggak, makanya cinta itu perlu bukti dan pengorbanan dan perjuangan. Buktikan cintamu, berkorbanlah demi cintamu dan berkorbanlah demi cinta. Bener nggak? Iya dong. Ini kalau kita ngomong masalah cinta kepada Sayyidina Muhammad, orang yang kagak cinta sama Rasulullah nggak bakal datang kemari, bener? Lo ngapain gue dengerin Asti ngomong? Kan begitu ya. Kalau bukan cinta nih nggak bakal ada di mari, benar? Luar biasa. Ini kalau orang udah kagak cinta, habis maulid gue pulang udah ngantuk. Makanya luar biasa bu. Orang duduk di majelis taklim, di majelis ilmu ini luar biasa. Luar biasa pokoknya. Kenapa luar biasa? Nikmat. Orang yang kagak bisa tidur punya penyakit insomnia, apa namanya? Insomnia begitu dah pokoknya susah tidur. Coba datang ke majelis taklim dah. Coba. Ya Pak ya. Coba. Pertama apa? Diam. Kiainya lagi ngajar lama-lama. Lama-lama melek lagi kaki selonjoran. Habis kaki selonjoran lama-lama nyari senderan. Nyenyak udah. Bener nggak?
Makanya kalau susah tidur gampang datang ke majelis ilmu. Itu Masya Allah. Nih kadang-kadang kita nih maulid rame. Besok giliran ngaji coba dari Senin. Coba hari Senin paling banyak banget kok 15 orang. Benar Bu? Itu Masya Allah. Ya kenapa sih kita sama Nabi Muhammad itu disuruh ngaji? Uthlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, benar gak? Nuntut ilmu itu wajib hukumnya buat laki-laki dan perempuan muslim. Kenapa coba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang banget sama kita, Pak. Rasulullah sayang banget sama kita, Bu. Rasulullah sayangnya luar biasa sama kita. Datang majelis taklim. Karena apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kharaja fi ta'abil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa orang yang keluar buat menuntut ilmu, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia nanti mati dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang yang fisabilillah matinya tuh, Masya Allah. Orang fisabilillah itu nggak ada hisabnya lagi. Orang fisabilillah itu nggak ada pertanyaan munkar wa nakir. Ini kadang-kadang kita Masya Allah pengen masuk surga nggak? Bu, pengen masuk surga? Pak, pengen masuk surga? Bu, pengen masuk surga nggak? Mau masuk surga? Gimana mau masuk surga? Taman-taman surga nggak pernah dimasukin? Ayo dah, ayo. Paham nggak maksudnya? Radha min riyadil jannah adalah majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita mau masuk rumah, emang kita Bismillahirrahmanirrahim langsung masuk. Kita paling kagak masuk pelataran dulu tuh. Buka pintu dulu kagak? Buka pintu nggak? Buka pintu. Ini gimana kita mau masuk rumah? Ini kan pintunya aja kita kagak buka. Gimana kita mau masuk surga? Ngaji aja males. Benar? Kenapa sayangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita nih umatnya luar biasa. Biar apa? Ketika kita mati, kalau kita mati dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita masih punya guru, mati kita fisabilillah. Itu maksudnya. Beneran. Jadi orang fisabilillah itu nggak ada lagi manhur buka, kagak ada. Apa yang ditanya? Ya bulan bin bulan, Arabta Muhammadan? Apakah engkau mengerti tentang Muhammad? Tuh, begitu. Orang yang ngaji pasti tahu, karena apa? Diajarin ngaji. Yang dibaca adalah apa? Tafsir. Yang diajarkan adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramein majelis taklim. Ya, Masya Allah. Hikmah dari maulid itu begini. Ramein majelis taklim, mudah-mudahan besok subuh rame. Rame di rumah masing-masing. Masjidnya rame soal subuhnya. Ya. Majlisnya rame besok pas majlis taklim, amin. Mumpung kita masih sehat, Pak, ya. Mumpung kita masih sehat. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling rugi nanti di hari kiamat pas dibangkitkan oleh Allah. Orang yang paling rugi nanti di hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling rugi apa kata Nabi Muhammad? Orang yang waktu hidupnya di dunia dikasih sehat sama Allah, matanya masih bisa melihat, tangannya masih bisa melenggang, kakinya masih bisa melangkah, hatinya masih bisa merasa, jantungnya masih bisa berdenyut, otaknya masih bisa berpikir, tapi dia malas untuk datang ke majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang paling rugi, kata Nabi Muhammad di hari kiamat. Nauzubillah min. Banyakin salawat. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yusalli alayya idza zukirtu ma mana yadayya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nggak bakal bisa memandang wajahku, kata Nabi Muhammad,
Yang ketiga kata Nabi Muhammad, siapa? Mereka yang diucapkan namaku tapi tidak menyebut namaku. Nah, baik-baik itu. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Begitu, kudu begitu. Luar biasa. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat Nabi Muhammad yang mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita semua keberkahan dunia wal akhirah. Allah berikan kita semuanya rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus capek mencarinya. Min haitsu rizqu la yahtasib. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga guru-guru kita semua Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Allah berikan kesehatan wal afiat zahiran wa batinan. Semua yang hadir di ini majlis Allah berikan kita semua keberkahan dunia wal akhirah. Allah berikan umur kita berkah, Allah berikan rezeki kita berkah, Allah berikan hidup kita, rumah tangga kita berkah, semuanya kehidupan kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa menjalankan apa yang disunahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar masjid-masjidnya Allah, khususnya Masjid Al-Hidayah, Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Semuanya DKM-nya Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan kita semuanya bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadiniyah wa tilkaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian, Bapak punya HP kan? Pak, punya HP. Ibu punya HP kan? Neng punya HP kan, Neng? Jatuh lagi HP saya, makasih. Punya HP? Ada YouTube-nya kan? Ada. Cari YouTube Muhammad Asdi Jayadi Majlis Darussalam. Jangan lupa share, like, and comment, subscribe. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.